Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai sifat koligatif larutan. Anggota dari kelompok kami yaitu Alsya Nurnabila dengan NIM 207200003, Junior Muhammad Fajar dengan NIM 207200016, dan Nafa Mamluah dengan NIM 207200022. Pembahasan materi di dalamnya berupa sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, penurunan tekanan uap, mengkaji Quran Surat An-Nur ayat 43 dan hubungannya dengan penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmotik, dan kegunaan sifat koligatif larutan. Saya Nafa Mamluah dengan NIM 207200022 akan menjelaskan tentang pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel dalam volume pelarut tertentu dan tidak dipengaruhi oleh massa atau identitas partikel pelarutnya. Koligatif berasal dari bahasa Latin, yaitu colligatus, yang artinya terikat bersama. Sifat koligatif terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit ialah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena zat elektrolit larutan terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit ialah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam air larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dibagi menjadi dua, yaitu pada sifat koligatif larutan non-elektrolit dan pada sifat koligatif larutan elektrolit. Penguapan adalah peristiwa yang terjadi pada zat cair menjadi gas. Jika zat cair dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup, maka zat tersebut akan menguap sehingga ruangan tersebut menjadi jenuh. Besarnya tekanan uap jenuh dipengaruhi oleh jumlah zat dan suhu. Alat ukurnya yaitu menggunakan manometer merkuri. Sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap, yaitu peristiwa yang terjadi saat zat partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Semakin lemah daya tarik menarik antar molekul zat cair, maka akan semakin mudah zat cair menguap. Sifat koligatif larutan non-elektrolit ini menggunakan hukum Raoult dengan rumus delta P sama dengan XT kali P0P, PP sama dengan XP kali P0P, atau PT sama dengan XT kali P0T. Dengan keterangan delta P merupakan perbedaan tekanan uap larutan murni dengan tekanan uap zat pelarut. P0P merupakan tekanan uap zat pelarut murni. P0T merupakan tekanan uap zat terlarut murni. XT sama dengan fraksi mol zat terlarut. XP sama dengan fraksi mol zat pelarut. PP merupakan tekanan uap zat pelarut. PT merupakan tekanan uap zat terlarut. Contoh soal. Hitunglah tekanan uap larutan 2 mol sukrosa dalam 50 mol air pada 300 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada 300 derajat Celcius adalah 31,80 mmHg. Jawab. Fraksi mol sukrosa dengan rumus mol sukrosa per mol sukrosa plus air. 2 mol per 2 mol plus 50 mol.
XT sama dengan 0,038. XP sama dengan 1 min 0,038 sama dengan 0,962. Dengan PP sama dengan XP kali P0T sama dengan 0,962 kali 31,8 mmHg sama dengan 30,59 mmHg. Sifat koligatif larutan elektrolit. Menurut Arrhenius, suatu zat elektrolit dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, sehingga jumlah partikel pada zat larutan elektrolit lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit yang konsentrasinya sama. Hubungan sifat koligatif larutan elektrolit dan konsentrasi larutan dirumuskan oleh Van Vogt, yang merupakan faktor penambahan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Dengan rumus I sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 kali A. Keterangannya yaitu I ialah faktor yang menunjukkan bagaimana larutan elektrolit dibandingkan dengan larutan non-elektrolit dengan molaritas yang sama. Faktor I yang disebut dengan faktor Van Vogt. N merupakan jumlah ion dari elektrolit dan A adalah derajat ionisasi elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh merupakan sifat koligatif larutan elektrolit. Rumus penurunan tekanan uap jenuh memakai faktor Van Vogt yang hanya berlaku untuk fraksi mol zat terlarut saja, sedangkan larut air tidak terionisasi. Dengan rumus delta P sama dengan XT kali P0 dalam kurung 1 plus dalam kurung N-1 tutup kurung A. Contoh soal. Hitunglah tekanan uap larutan NaOH 0,2 mol dalam 90 gram air jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 100 mmHg. Jawab. X NaOH sama dengan mol NaOH per mol larutan sama dengan 0,2 mol per 0,2 mol plus 90 gram per 18 gram per mol sama dengan 0,038. Dengan N sama dengan 2 dan A sama dengan 1. NaOH menghasilkan Na plus OH min. Delta P sama dengan XT kali P0 dalam kurung 1 plus buka kurung N-1 tutup kurung A sama dengan 0,048 dikali 100 derajat Celcius dalam kurung 1 plus dalam kurung 2 min 1 sama dengan 7,6 mmHg. Jadi tekanan uap larutan dari 100 mmHg min 7,6 mmHg dihasilkan 92,4 mmHg. Selanjutnya, saya Alsya Nur Nabila Tasyakuri dengan NIM 207200003 akan membahas materi mengenai mengkaji Quran Surat An-Nur ayat 43 dan mengaitkannya dengan penurunan titik beku serta kenaikan titik didih. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama Quran Surat An-Nur ayat 43 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayushibu bihi man yasha' wa yashrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil abshar. Yang artinya,
Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat An-Nur ayat 43. Ayat di atas menjelaskan proses penciptaan hujan yang berawal dari awan yang saling mendorong, berkumpul dan bertumpuk. Karena udara di langit, terbentuklah embun atau bahkan membeku menjadi butiran-butiran es yang kemudian berjatuhan ke bumi. Awan yang bertumpuk-tumpuk sebagian besar menjadi air hujan, hanya sebagian kecil yang membuka kemudian menjadi butiran-butiran es. Karena itulah hujan turun. Lalu sebenarnya apa kaitannya dengan penurunan titik beku? Hubungan antara Quran Surat An-Nur ayat 43 dengan proses penurunan titik beku adalah dalam proses perubahan hujan yang berasal dari awan yang saling berkumpul kemudian membentuk embun dan membeku menjadi butiran-butiran es merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya proses penurunan titik beku, di mana sebagian dari awan menjadi hujan dan sebagiannya lagi menjadi butiran-butiran es, membuktikan bahwa air yang berasal dari awan mengalami perbedaan penurunan suhu yang mengakibatkan perbedaan wujud dari air ataupun butiran es yang sudah turun. Penurunan titik beku. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 760 mm air raksa, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Dengan adanya zat-zat terlarut dalam zat cair, maka titik bekunya akan turun. Penambahan zat terlarut akan menghalangi pergerakan partikel air untuk menjadi fase padat atau es. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Namun, dengan adanya zat terlarut pada suhu 0 derajat Celcius, air belum membeku, sehingga penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Sehingga dapat dirumuskan delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Menurut hukum Beckmann dan Raoult, bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Sehingga delta TF sama dengan molalitas larutan dikali dengan tetapan penurunan titik beku molal. Sedangkan untuk larutan elektrolit menggunakan rumus delta TF sama dengan molalitas larutan dikalikan tetapan penurunan titik beku molal dikalikan faktor Van Hoff. Dengan keterangan TF larutan sama dengan titik beku larutan, TF0 pelarut merupakan titik beku pelarut, delta TF merupakan penurunan titik beku, M merupakan molalitas larutan, KF merupakan tetapan penurunan titik beku molal, dan I merupakan faktor Van Hoff. Untuk faktor Van Hoff sendiri dapat dicari dengan rumus I sama dengan 1 ditambah alfa dikali N-1 dengan keterangan N sama dengan jumlah ion dan alfa sama dengan derajat ionisasi. Apabila termasuk elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion. Contoh dari aplikasi penurunan titik beku adalah membuat campuran pendingin pada es putar, membuat zat anti beku pada radiator mobil, mencairkan salju di jalan raya, dan anti beku dalam tubuh hewan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah titik beku larutan yang dibuat dengan mencampurkan 6,2 gram etilen glikol
dengan diketahui MR sama dengan 62 gram per mol dalam 100 gram air, apabila diketahui KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dan titik beku airnya 0 derajat Celcius. Dari soal ini dapat diketahui pelarutnya berupa air dan zat larutnya adalah etilen glikol yang merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, GR-nya sama dengan 6,2 gram, MR sama dengan 62 gram per mol, TF0 sama dengan 0 derajat Celcius, dan P-nya sama dengan 100 gram. Di sini yang ditanya adalah titik beku dari larutan. Perlu diingat bahwa molalitas dapat dicari dengan rumus GR per MR dikalikan 1000 per P, sehingga delta TF bisa dicari dengan rumus KF dikalikan GR per MR dikali 1000 per P, sehingga delta TF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal dikalikan dengan massa zat terlarut per massa molekul relatif dikali 1000 dibagi dengan massa pelarut, sehingga delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan 6,2 gram per 62 gram per mol dikali 1000 per 100, sehingga dihasilkan delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius. Karena kita akan mencari titik beku dari larutan, maka titik beku larutan dapat diketahui dengan rumus titik beku pelarut dikurangi dengan penurunan titik beku, sehingga TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius, sehingga TF sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk soal yang kedua. Sebanyak 2,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Bila diketahui KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, MR dari CaCl2 sama dengan 111 gram per mol, dan titik beku airnya 0 derajat Celcius. Dari soal ini dapat diketahui bahwa larutnya sama dengan air dan zat terlarutnya adalah CaCl2 yang merupakan zat elektrolit kuat. Kemudian, tetapan penurunan titik beku molalnya adalah 1,86 derajat Celcius per molal, lalu massa zat terlarutnya adalah 2,22 gram, massa molekul relatifnya 111 gram per mol, kemudian titik beku dari airnya adalah 0 derajat Celcius, dan massa pelarutnya adalah 500 gram. Ditanyakan adalah titik beku dari larutannya. Untuk delta TF dapat dicari dengan tetapan penurunan titik beku molal dikalikan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif dikalikan 1000 dibagi massa dari pelarutnya dan dikalikan dengan faktor Van Hoff. Diingat bahwa untuk zat elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion yang dihasilkan, di mana untuk CaCl2 menghasilkan 3 ion, yaitu 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga faktor Van Hoff adalah 3. Jadi delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan 2,22 gram dibagi 111 gram per mol dikali 1000 per 500 dikalikan 3, sehingga delta TF dihasilkan 1,86 dikali 0,04 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 0,223 derajat Celcius. Sehingga titik beku larutan dapat dicari dengan mengurangi titik beku dari pelarut dan penurunan titik bekunya. Jadi TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 0,223 derajat Celcius sama dengan negatif 0,223 derajat Celcius. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai kenaikan dari titik didih.
Setiap zat cair pada suhu tertentu mempunyai tekanan uap jenuh tertentu dan mempunyai harga yang tetap. Zat cair akan mendidih dalam keadaan terbuka jika tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan atmosfer. Pada saat udara mempunyai tekanan 1 atm, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi, jika di dalam zat cair itu dilarutkan suatu zat, maka tekanan uap jenuh air itu akan berkurang. Penurunan tekanan uap jenuh larutan yang lebih rendah dibandingkan tekanan uap jenuh pelarut murni menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Selisih antara titik didih suatu larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih larutan. Kenaikan titik didih dapat dicari dengan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Secara umum, semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai Kb berlarut. Sedangkan untuk larutan elektrolit menggunakan rumus delta TB sama dengan M dikali Kb dikalikan dengan faktor Van Hoff. Dengan keterangan, TB larutan merupakan titik didih larutan, TB pelarut merupakan titik didih pelarut, delta TB merupakan kenaikan titik didih, M merupakan molalitas larutan, Kb merupakan tetapan kenaikan titik didih molal, dan I merupakan faktor Van Hoff. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 36 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 250 gram air. Bila tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molal, maka tentukan titik didih dari larutan. Apabila diketahui Mr dari C6H12O6 adalah 180 gram per molal dan titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius. Dari soal ini dapat diketahui bahwa pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah glukosa yang merupakan zat non-elektrolit. Ketetapan kenaikan titik didih molalnya 0,52 derajat Celcius per molal. Massa zat terlarutnya adalah 36 gram, massa molekuler relatifnya adalah 100 gram per mol. Kemudian kenaikan titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius dan massa pelarutnya adalah 250 gram. Yang ditanyakan adalah titik didih dari larutan. Sehingga delta TB dapat dicari dengan tetapan kenaikan titik didih molal dikalikan massa zat terlarut dibagi massa molekuler relatif dikali 1000 dibagi massa pelarut. Sehingga delta TB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dikali 36 gram dibagi 180 gram per mol dikali 1000 per 250. Sehingga delta TB sama dengan 0,52 dikali 0,8 jadinya adalah 0,416 derajat Celcius. Karena yang dicari adalah titik didih dari larutan, sehingga cara mencarinya adalah menambahkan kenaikan titik didih dan titik didih dari pelarutnya, sehingga TB sama dengan 0,416 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Jadi delta TB sama dengan 100,416 derajat Celcius. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui sebanyak 12 gram asam asetat dilarutkan dalam 250 gram air. Bila larutan tersebut terionisasi sebanyak 60%, tentukan titik didih dari larutan. Apabila diketahui tetapan kenaikan titik didih molalnya adalah 0,52 derajat Celcius per molal, Mr-nya adalah 60 Gr per mol, dan titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius. Pada soal ini dapat diketahui bahwa pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah CH3COOH yang merupakan elektrolit lemah. Kemudian tetapan dari kenaikan titik didih molalnya adalah sebesar 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian massa zat terlarutnya adalah 12 gram, massa molekuler relatifnya adalah 60 gram per mol. Kemudian titik didih dari airnya adalah 100 derajat Celcius
dan massa pelarutnya adalah 250 gram. Dalam soal, diketahui larutannya terionisasi 60%, yang artinya derajat ionisasinya adalah 0,6. Jumlah ion pada CH3COOH adalah 2, dengan 1 ion CH3COO- dan 1 ion H+. Maka faktor Van Hoff-nya adalah 1 ditambah 0,6 dikali 2 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 1,6. Kemudian delta TB dapat dicari dengan mengalihkan tetapan kenaikan titik didih molal dengan massa zat terlarut dibagi massa molekuler relatif dikali 1000 dibagi massa pelarut dikalikan dengan faktor Van Hoff. Delta TB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dikalikan 12 gram dibagi 60 gram per mol dikali 1000 per 250 dikali 1,6. Delta TB sama dengan 0,52 dikali 0,8 dikali 1,6 sehingga dihasilkan 0,67 derajat Celcius. Jadi titik didih larutannya dapat dicari dengan menambahkan kenaikan dari titik didihnya dan titik didih dari larutannya, sehingga TB sama dengan 0,67 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. TB sama dengan 100,67 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Muhammad Fajar, NIM 207200016, yang akan menjelaskan tentang tekanan osmotik dan kegunaan sifat koligatif larutan. Osmosis adalah merembesnya partikel-partikel pelarut dari larutan yang lebih hancur ke larutan yang lebih pekat melalui suatu membran semi permeabel. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan isotonis. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Macam-macam larutan tekanan osmotik. Larutan isotonik, yakni dua larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama. Yang kedua, larutan hipertonik, jika salah satu larutan memiliki tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain. Yang ketiga, larutan hipotonik, jika salah satu larutan memiliki tekanan osmotik lebih rendah daripada yang lain. Pada larutan non-elektrolit, persamaan Van Hoff digunakan untuk menghitung tekanan osmotik dengan rumus P sama dengan M kali R kali T, dengan keterangan P sama dengan tekanan osmotik, R sama dengan tetapan gas, M molaritas larutan, T suhu. Dengan contoh soal, berapakah tekanan osmotik pada 25 derajat Celcius dari larutan sukrosa 0,001 M? Lalu dijawab, P sama dengan M kali R kali T sama dengan 0,001 mol per liter dikali 0,082 liter atm per mol K kali 25 tambah 273 K sama dengan 0,024 atm. Pada larutan elektrolit, tekanan osmotik untuk larutan elektrolit diturunkan dengan mengalihkan faktor Van Hoff dengan rumus P sama dengan M kali R kali T (1 tambah N kurangi 1 tutup kurung A tutup kurung), dengan keterangan P tekanan osmotik, R tetapan gas, M molaritas larutan, T suhu, N jumlah ion dari elektrolit, alfa sama dengan derajat ionisasi elektrolit. Contoh soal, sebanyak 5,85 gram NaCl Mr sama dengan 58,5 gram per mol dilarutkan ke dalam air sampai volume 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan yang terbentuk jika diukur pada suhu 20 derajat Celcius dan reaumur 0,082 L atmosfer per mol K. Lalu dijawab, NaCl dengan N sama dengan 2 dan alfa sama dengan 1.
Pi sama dengan M kali R kali T. Buka kurung 1 tambah buka kurung N kurangi 1 tutup kurung alfa tutup kurung sama dengan 9,84 atm. Kegunaan sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap. Cara memperoleh benzena menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat larut. Yang kedua, wisata air kolam apung yang memiliki konsentrasi zat larut sangat tinggi, maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung. Pada penurunan titik beku membuat campuran pendingin pada es putar. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Yang kedua, membuat zat anti beku pada radiator mobil. Ditambahkan cairan yang sulit membeku yakni etilen glikol. Yang ketiga, mencairkan salju di jalan raya. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya. Yang keempat, anti beku dalam tubuh hewan. Hewan pada kutub utara maupun kutub selatan. Yang kelima, menambah anti beku pada minyak kelapa dengan menambahkan garam atau vitamin E pada kenaikan titik didih larutan. Yang contohnya kegunaannya, yang pertama distilasi, proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Yang kedua penambahan garam ketika memasak, mencegah agar pada proses memasak terjadi lebih lama. Pada tekanan osmotik, contoh yang pertama kegunaannya ialah mengontrol bentuk sel agar tidak pecah atau mengalami kerusakan. Yang kedua, mesin cuci darah. Ini proses pemindahan molekul kecil-kecil. Yang ketiga, pengawetan selai industri. Krenasi menyebabkan sel bakteri mati. Akhirnya cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.